Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini saya sedikit menjelaskan apa yang ada di tampilan layar Bapak Ibu semuanya. Ya, yaitu tentang kartu Jakarta Pintar KJP Plus tahap 1 tahun 2026 Bapak Ibu ya. Yang mana KJP ini setiap tahunnya itu baik lanjutan maupun penerima baru wajib mengumpulkan berkas dan diinput ke sekolah. Itu kurang lebih setahun itu 2 kali di semester 1 dan semester 2 Bapak Ibu. Jadi untuk penerima lanjutan ataupun pengajuan baru Bapak Ibu wajib untuk pemberkasan ke sekolah Bapak Ibu. Nah, karena sekarang kita sudah masuk tahap 1 tahun 2026. Nah, kita bahas sedikit ya tentang apa aja sih persyaratan-persyaratan serta berkas apa aja yang Bapak Ibu bawa akan kumpulkan ke sekolah nantinya ya. Baik, di sini ada paparan saya tampilkan besaran dana KJP Plus ya. Bapak Ibu langsung fokus saja untuk jenjang SD di sini ya. Jenjang SD sekolah negeri ya. Di sini sekolah negeri besaran per bulan itu 250.000 Bapak Ibu. Beda lagi dengan swasta ya atau madrasah di sini. Nih ya. Untuk jenjang SMP itu ada 300.000 ya. Untuk jenjang SMA ada 420.000 dan untuk jenjang SMK ada 450.000 Bapak Ibu. Nah, di sini ada tertulis catatan ya. Murid pada sekolah rakyat dan sekolah gratis dapat mengajukan KJP Plus, tapi hanya mendapatkan bantuan dana operasional. Besaran bantuan dana personal sama dengan sekolah atau madrasah negeri. Nah, itu jadi baik sekolah rakyat namanya ada SR ya, sekolah rakyat atau sekolah gratis, besaran KJP-nya pun sama, mau jenjang SD, SMP, SMA itu nominalnya sama sesuai yang tertera dari paparan P4 OP ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk berkas yang Bapak Ibu yang harus disiapkan di sini ada tata cara pemberkasan ya. Penerima existing KJP Plus tahap 1 ya. Yang pertama itu orang tua murid datang ke sekolah ya pada saat verifikasi penerima existing KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Nah, data existing ini biasanya dia akan diumumkan oleh operator atau menurut diambil dari data penerima sebelumnya. Maksudnya data penerima sebelumnya, Bapak Ibu yang merasa mendapatkan penerima KJP di tahap, berarti kan di tahap 2 ya, di tahap 2 tahun 2025 sampai pemberkasan lagi di tahap 1 2026 merasa mendapatkan, Bapak Ibu wajib ya, wajib untuk melakukan pemberkasan lagi untuk melanjutkan KJP-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak pemberkasan ke sekolah, nanti malah otomatis terputus karena tidak diinput oleh admin sekolah seperti itu. Terus yang kedua itu orang tua murid membawa dokumen persyaratan verifikasi penerima existing KJP Plus ya. Yang pertama itu ada surat permohonan kepada gubernur ya. Itu dapat diunduh melalui Jack Edu. Nanti itu biasanya di-share tuh oleh admin sekolah atau oleh wali kelas ya. Nanti Bapak Ibu isi ya seperti itu. Terus yang kedua ada surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Nah, ini juga dapat diunduh di Jack Edu. Terus ketiga itu fotokopi kartu keluarga ya, fotokopi KTP orang tua wali murid. Dan nanti biasanya ada tambahan Bu, berita acara. Berita acara itu wajib untuk dibuat dan diupload. Nanti itu berita acara itu ada tanda tangan orang tuanya, ada tanda tangan wali kelasnya, dan ada tanda tangan kepala sekolahnya seperti itu. Jadi nah biasanya satu berkas ini nanti akan diumumkan sama wali kelas atau admin sekolahnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencetaknya lalu mengisi, lalu di scan PDF kirim berkasnya ke admin sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tata cara sekolah melakukan verifikasi penerimaan existing KJP ya. Pendataan KJP Plus difokuskan untuk verifikasi penerima existing ya, balik lagi tadi ya, existing ya. Jadi untuk penerima baru saat ini belum bisa mengajukan Bapak Ibu. Jadi untuk penerima existing aja yang tahun sebelumnya dapat dan tahun ini akan melanjutkan pendapatan KJP itu. Penerima existing tetap wajib menyerahkan dan melengkapi berkas ke sekolah ya, poin yang tadi, serta sekolah tetap mengunggah berkas ke dalam sistem Jack Edu sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemutahiran data. Oke. Jadi kurang lebih sama Bapak Ibu, persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan ditambah lagi dengan berita acara nanti poin nomor 5 itu. Terus kelayakan legalitas dan integritasnya, terdaftar sebagai murid aktif ya. Pastinya itu ya, harus terdaftar di Dapodik anak Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya nggak terdaftar tuh nggak bisa Bapak Ibu.
Terus disiplin hadir di sekolah ya. Terus yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu orang tua murid ya semuanya ya. Jadi ya, penerima KJP itu ada persyaratan-persyaratan khusus Bapak Ibu yang emang harus ditaati. Nah, seperti disiplin hadir sekolah, mematuhi peraturan sekolah ya kan, tidak pernah terlambat. Nah, itu nanti ada peraturan lagi setelah slide berikutnya ya. Nah, untuk selanjutnya kelayakan sebagai anak kartu keluarga tidak mampu ya. Yang satu itu ada pekerjaan ya. Anggota keluarga dalam satu kakak merupakan warga DKI yang tidak ada anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN. Oke, jadi selama di satu kartu keluarga Bapak Ibu tidak ada yang ASN, TNI Polri atau anggota MPR, DPR apapun, itu bisa mengajukan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada misalkan numpang, misalkan ada yang numpang saudara ibu atau siapa numpang kakaknya. Nah, pekerjaan dia sebagai Polri misalkan atau ASN numpang ya kan. Nah, itu bakal beresiko nggak bakal lolos Pak. Bapak Ibu kartu keluarganya untuk syarat penerima KJP. Terus kendaraan yang kedua, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki mobil. Nah, nanti ini biasa kebaca ya Bapak Ibu karena kan sudah padan oleh Dukcapil dan Samsat itu udah padan ya. Sekarang bisa konek-konekan data jadi nanti ketahuan kok mana yang mempunyai mobil, mana yang tidak itu nanti bakal ketolak otomatis oleh sistem. Ya. Pun Bapak Ibu pernah punya mobil tapi belum diblokir, segera lakukan pemblokiran aja ya atau pernah udah dijual kayak mobilnya atau hilang kayak nah Bapak Ibu segera lakukan pemblokiran daripada nanti terbaca mempunyai kendaraan tuh. Yang ketiga itu ada aset anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan NJOP 1 miliar. Nah, pembangunan misalnya tanah ya kalau ini ya. Terus yang keempat kondisi rumah ya. Anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air dan kemasan bermerek paling sedikit 9 liter. Nah, maksud bermerek tuh mungkin bukan isi ulang ya. Kalau isi ulang tuh masih boleh ya. Kecuali Bapak Ibu tuh bermerek tuh beli lagi, beli 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 aqua galon, beli aqua galonnya itu bukan isi ulang, tapi beli beli air lagi gitu ke warung. Jadi yang dibolehkan adalah yang isi ulang ya Bapak Ibu. Walaupun galon itu ya pakai galon bermerek, aqua kayak atau apapun itu. Oke, next. Timeline verifikasi penerima existing ya. Di poin 1 penerima persiapan berkas persyaratan penerima existing tanggal 22 sampai 23 Januari. Nah, bahkan itu mulai hari ini Bapak Ibu, kemungkinan besok sudah mulai atau harusnya hari ini ya sudah mulai pemberkasan, sudah dimulai di-share untuk disiapkan ya. Terus yang kedua itu verifikasi dan unggah SPTJM sekolah itu dilakukan oleh admin sekolah ya di tanggal 26 sampai 6 Februari. Terus yang ketiga itu verifikasi dinas pendidikan di tanggal 9 sampai 18 Februari. Terus yang keempat itu penetapan sebagai penerima ya melalui keputusan gubernur 19 sampai 5 Maret ya. Jadi waktu untuk pemberkasan ke sekolah itu sangat sedikit Bapak Ibu ya. Mungkin ini nanti dikasih jeda, maksudnya dikasih kepanjangan waktu sampai kalau di sini 26 ini sudah verifikasi kemungkinan sekolah bisa menerima lah berkasnya sampai tanggal 24 ya. 24 ataupun hari Senin itu di tanggal 25 itu masih bisa sekolah untuk menerima berkas. Semoga aja tapi balik lagi ke sekolah Bapak Ibu masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini ada larangan penerima KJP Plus ya. Poin-poin ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Karena untuk sekarang itu KJP bisa langsung diputuskan oleh eh, rekomendasi guru ya. Misalkan anaknya tidak memenuhi persyaratan atau tidak mematuhi persyaratan yang ada di sekolah ya. Yaitu yang pertama itu membelanjakan bantuan sosial, biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam peraturan gubernur. Yang kedua merokok ya. Yang ketiga menggunakan dan mengedarkan narkotika ya. Yang keempat melakukan perbuatan asusila. Terus yang kelima keterlibatan dalam kekerasan ya. Yang keenam tawuran ini jenjang SMK. Nah, SMK ini hati-hati nih. Yang ketujuh itu terlibat geng motor ya. Yang ke-8 minum minuman keras. Yang ke-9 terlibat pencurian. Yang ke-10 melakukan pemalakan, pemerasan, penjambretan ya. Yang ke-11 terlibat perkelahian ya. Yang ke-12 terlibat penipuan, terlibat pencontekan massal.
14 membocorkan soal atau kunci jawaban ya. 15 keterlibatan pornografi ya. Yang ke-16 menyebarluaskan gambar tidak senonoh ya, tuh hati-hati nih, apalagi zaman digital ini gampang banget lihat-lihat yang kurang pantas ya Bapak Ibu. Terus yang ke-17 membawa senjata tajam ya. 18 sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Nah, di poin ini guru bisa membuat rekomendasi untuk memutuskan KJP atau mengunduran diri dari KJP Bapak Ibu ya. Jadi pastikan anaknya itu tetap sekolah Bapak Ibu ya. Jangan sampai nggak sekolah gitu. Udah dapat KJP nggak sekolah, bahaya ya. Yang ke-19 sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 kali dalam 1 bulan. Nah, ini masih banyak banget ini ya, poin 19 yang sering terjadi. Karena mungkin karena toleransi juga ya, ditoleransi oleh wali kelasnya. Jadi kalau jangan sampai keseringan juga ya, atau tidak ada perubahan. Seenggaknya ada perubahan untuk jadi lebih baik lagi. Menggandakan atau menunjukkan bantuan sosial, biaya pendidikan atau buku tabungan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun. Nah, jadi tidak boleh dipinjam-pinjamkan tuh kartu KJP ini, Bapak Ibu. Terus kedua satu menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan untuk belanja penggunaan dan tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Nah, yang kedua dua meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun. Kedua tiga melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, itu poin-poin yang menjadi larangan penerima KJP Plus Bapak Ibu. Nah, sanksinya bantuan sosial KJP Plus dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam peraturan gubernur. Nah, sini udah jelas ya. Di sini poin ini udah jelas. Bantuan sosial dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran. Nanti wali kelas itu bisa memberikan surat rekomendasi untuk pemberhentian gitu. Nah, ini untuk pelayanan pengaduan P4OP Bapak Ibu. Bisa lewat WhatsApp, telepon ya, layanan pengaduan di sini. Alamat P4OP sekarang lagi pindah ya ke Jalan Budi Utomo ya, Pasar Baru, kantor P4 Jakarta Pusat. Nah, lagi dipindahkan Jakarta Pusat karena yang di dekat Rawabunga itu sedang direnovasi kemarin bilangnya. Jadi semua pengaduan tentang KJP larinya ke kantor P4 Jakarta Pusat di Budi Utomo Bapak Ibu. Nah, sekian mungkin ya Bapak Ibu penjelasan dari saya terkait KJP Plus tahap 1 2026 ini. Nanti Bapak Ibu bisa mulai pemberkasan ya, mulai pemberkasan untuk kelanjutan KJP Bapak Ibu di tahap 1 2026 ini agar tidak terputus seperti itu. Mungkin penjelasan saya seperti itu sedikit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.